Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Lee dengan NIM 22963 dari jurusan Hutan Tanam Industri, ISTIPER Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang remote sensing atau biasa disebut dengan penginderaan jarak jauh. Remote sensing adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Pengertian remote sensing menurut para ahli dari American Society of Photogrammetry dijelaskan bahwa penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Dari Wilson dan Guffen, kedua ahli ini menyatakan bahwa penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Dari Colwell, penginderaan jauh adalah suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Komponen remote sensing. Yang pertama, sumber tenaga. Komponen yang pertama dalam penginderaan jauh adalah sumber tenaga. Jadi, alat yang digunakan untuk memotret membutuhkan sumber tenaga untuk bisa menjalankan fungsinya. Sumber tenaga ini dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu. Atmosfer. Komponen yang kedua adalah atmosfer, yang akan mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Sebab kondisi atmosfer menentukan seberapa besar dan seberapa banyak sumber tenaga bisa diserap oleh alat tersebut. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Komponen ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Jadi, setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakternya dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto lebih gelap, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, sensor dan wahana. Selanjutnya adalah sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya objek dan menentukan lokasi sekaligus berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek, atau menentukan seberapa dekat foto bisa diambil dari alat menuju ke objek. Kelima, perolehan data. Penginderaan jauh juga punya komponen bernama perolehan data. Sesuai namanya, komponen ini menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menentukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dengan objek. Yang keenam, penggunaan data. Komponen akhir dari penginderaan jauh adalah penggunaan data. Sesuai namanya, komponen ini mengarah pada proses penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto. Foto ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Konsep remote sensing. Penginderaan jauh disebut sebagai sebuah sistem. Dikatakan demikian karena melibatkan beberapa komponen yang saling berkaitan. Komponen tersebut saling bekerjasama untuk mendapatkan foto sebagai hasil penginderaan. Saat ada satu komponen hilang, maka proses penginderaan jauh tidak dapat dilakukan, sebab bisa menghilangkan komponen lainnya, terutama komponen perolehan data dan penggunaan data. Dua jenis remote sensing. Yang pertama, pasif. Menggunakan matahari sebagai energi utama yang kemudian bekerjasama dengan semua komponen di dalam penginderaan jauh. Sumber energi bisa berupa sinar matahari, emisi, temperatur benda di permukaan bumi atau disebut dengan objek, dan lainnya. Yang kedua, aktif. Tenaganya berasal dari buatan, misalnya pulsa radar, sinar dari lampu, dan sebagainya. Jenis-jenis citra remote sensing. Ada 8, yaitu rona atau warna, ukuran, bentuk, pola, tekstur, bayangan, situs, dan asosiasi. Berikut ini adalah contoh dari remote sensing. Gambar di samping adalah contoh pengambilan gambar suatu kota dari satelit yang menggunakan penerapan dari remote sensing.
Manfaat remote sensing adalah membantu mengetahui kondisi suatu tempat dengan benar, mengetahui semua objek di suatu tempat, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, mendokumentasikan perubahan suatu tempat, dan membantu penanganan bencana. Sekian penjelasan saya tentang remote sensing. Terima kasih.